to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali dengan saya Onil di dalam Renungan Harian Sulung. Kali ini Renungan Harian Sulung saya akan saya beri judul Ayo Berinvestasi. Ya, kelihatannya cukup lucu ya judulnya ya, Ayo Berinvestasi gitu. Nah, ini masalahnya investasi apa ya? Nah, kita perlu sadari bahwa kita ini manusia, itu adalah makhluk pencari keuntungan saudara-saudari. Dan itu udah natur dalam kehidupan seorang manusia bahwa kita manusia selalu cari untung, dan cari untung. Benar nggak saudara-saudari? Mungkin dari kita ada yang mengelak dan mengatakan bahwa oh enggak, saya Kristen itu nggak cari untung, saya melayani Tuhan. Sebenarnya itu juga nggak pas ya saudara-saudari ya. Waktu kita jadi Kristen pun kita kan ada satu hal yang dikasih Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan itu juga keuntungan saudara-saudari. Jadi natur kita itu nggak bisa dirubah. Kita itu selalu berlari ke arah di mana keuntungan itu berada. Cuman permasalahannya keuntungan seperti apa yang kita lihat ya saudara-saudari ya. Nah, saya berbicara soal investasi. Kan lagi tren nih kata-kata investasi ini, investasi itu. Dan investasi pun itu adalah satu kata atau satu jargon yang memberikan sebuah keuntungan saudara-saudari. Makanya kata investasi itu begitu merebak saat ini ya. Nah, soal investasi ini sebetulnya prosesnya itu melalui 5P saudara-saudari. Kalau saya teliti ya secara ekonomi itu melalui 5P. Nomor 1, kita mengalami perjumpaan dengan pihak yang dimana kita akan berinvestasi bersama-sama. Kemudian kita mengadakan satu covenant, satu perjanjian. Kemudian kita melakukan pengorbanan ya dari sisi kita dan sisi orang tersebut. Kemudian kita melakukan pemeliharaan juga bersama-sama. Kemudian profit. Ya. Perjumpaan, perjanjian, kemudian pengorbanan, pemeliharaan, dan ujung-ujungnya profit, saudara-saudari, keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, kita nggak akan mau berinvestasi, saudara-saudari. Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudari. Apa investasi yang paling menguntungkan di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian saat ini? Coba dipikirkan. Apa sih investasi yang paling menguntungkan yang selama ini saya ambil, saya kelola, saya pelihara, saya berkorban gitu? Investasi apa saudara-saudari? Apakah itu mungkin investasi dalam deposito di bank, mungkin asuransi, properti, ya mungkin reksadana, mungkin ada investasi dalam bentuk bisnis, investasi dalam bentuk franchising, ya mungkin investasi dalam bentuk saham-saham atau investasi dalam forex mata uang asing. Ya begitu banyak bentuk investasi yang ditawarkan di dunia ini saudara-saudari. Tapi saya ingin menawarkan satu investasi yang benar-benar sangat-sangat menguntungkan kita semua. Bukan ngomong cuan kecil lagi, tapi ini ngomong cuan yang besar banget gitu, untung yang besar banget. Nah, ini ada sebuah organisasi saudara-saudari dan ada CEO-nya gitu. Nah, ini organisasi apa dan CEO-nya siapa ini yang bikin kita itu bisa untung sangat besar? Nah, organisasi ini namanya KS saudara-saudari. KS itu singkatan dari Kerajaan Sorga. Organisasi Kerajaan Sorga. CEO-nya siapa saudara-saudari? Pasti saudara-saudari akan tahu siapa CEO-nya, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi organisasi Kerajaan Sorga ini dengan CEO Tuhan Yesus ini menawarkan kita suatu keuntungan profit yang besar banget kalau kita gabung di dalamnya. Kita pakai 5P tadi ya untuk investasi ya, langkah-langkahnya. Di dalam organisasi Kerajaan Sorga ini kita perlu perjumpaan saudara-saudari. Perjumpaan dengan sang investor ini, dengan investor besar ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yaitu apa? Dilahirkan kembali, perjumpaan dengan Yesus di dalam roh. Artinya kita dilahirkan kembali secara roh, dan kita menjadi bagian dari kerajaan surga, saudara-saudari. Kemudian itu otomatis, yang pertama perjumpaan itu otomatis mengikat perjanjian kita, bahwa kita ini sebagai anak Allah dan kita sebagai murid-muridnya, saudara-saudari. Ya. Jadi organisasi KS ini, isinya itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid itu apa? Adalah orang-orang yang kehidupannya itu mengejar kesurupan Yesus, saudara-saudari. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, secara garis besar,
organisasi ini juga berekspansi, saudara-saudari. Selain membuat setiap klien yang masuk di dalam investasinya itu semakin mirip Yesus, dia pun juga berekspansi terus untuk setiap klien-kliennya itu yang jadi murid itu memuridkan orang lain juga. Nah, ini adalah sebuah organisasi kerajaan sorga, organisasi KS, saudara-saudari. Nah, profit apa yang kita dapat, saudara-saudari? Nah, profitnya ini luar biasa, menurutku gila-gilaan banget ya, saudara-saudari. Nomor satu, begitu kita dilahirkan kembali, kita mengalami perjumpaan dan kita mengalami covenant, perjanjian dengan Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, kita dilahirkan kembali secara roh, otomatis ya profit pertama udah langsung dapat, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, itu sudah pasti kita dapat, saudara-saudari. Keselamatan dan hidup yang kekal begitu mulai kita berjumpa dan mengalami perjumpaan dan perjanjian dengan Tuhan Yesus. Itu profit yang menurut saya nggak ada investor di dunia ini yang tahu-tahu waktu baru mengikat perjanjian, tahu-tahu udah dikasih profit begitu besar. Mana ada, saudara-saudari. Tapi organisasi KS ini mau menawarkan itu, saudara-saudari. Ya. Jadi kemudian yang ketiga dan keempat, yaitu pengorbanan sama pemeliharaan. Nah, ini saya pengen buka satu ayat nih, saudara-saudari. Kita lihat Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini kata kerjakan keselamatan, jangan dibilang bahwa ini keselamatan itu harus dikejar ya, bukan. Ini adalah arti dari keselamatan yang kita terima itu anugerah. Tetapi pengudusan setelah itu, pengudusan menjadi serupa Kristus itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita. Ini berarti dalam arti kita perlu berusaha, saudara-saudari, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan sanctification, pengudusan kita untuk makin serupa Yesus. Karena begitu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, nggak otomatis kita makin mirip Yesus 100%, saudara-saudari. Itu perlu diusahakan dan dikejar. Tapi perlu usaha doang nggak? Tidak. Di ayat 13 itu dibilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan, pertumbuhan itu semuanya dari anugerahnya Allah. Jadi pemeliharaan dan pengorbanan ini dilakukan dua pihak, usaha manusia dan anugerah dari Allah secara pertumbuhan. Gitu. Nggak bisa salah satu, saudara-saudari. Maka itu kita jadi orang Kristen itu ya, banyak hal yang mesti kita investasikan. Bagaimana kita berpikir makin serupa Yesus setiap hari. Tidak cuma hanya sekedar ritual seminggu sekali ke gereja dan kehidupan hari-hari itu udah kehidupan yang biasa saja, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi setiap hari itu kita harus mikir bagaimana kita hidup itu serupa Yesus di dalam keluarga, pekerjaan, dan di gereja, saudara-saudari. Itu tidak pernah henti. Itu pengorbanan kita, membangun disiplin rohani setiap hari bagaimana, habit-habit, kebiasaan-kebiasaan Kristus dalam keseharian bagaimana gitu. Nah, itu adalah ngomong soal pengorbanan dan pemeliharaan, saudara-saudari. Dan itu harus dilakukan dua pihak, Tuhan Yesus, ya, dan Roh Kudus, dan juga pihak manusia, saudara-saudari. Nah, kemudian profit yang kita dapat apa? Nah, profitnya tadi saya udah bilang bahwa kita mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara-saudari. Ya. Nah, ini ada di Yohanes. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ini profit yang langsung dikasih pada saat kita deal gitu ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Ya. Jadi kehidupan kekal itu udah jadi DP-nya, saudara-saudari ya. Nah, kemudian apalagi yang didapat profitnya? Ada lagi, saudara-saudari. Selama kita hidup di dunia ini, waktu kita belajar jadi murid, makin sepikir sama Yesus, seperasaan dengan Yesus, seperbuatan dengan Yesus, kita itu diberikan hati yang punya kekuatan yang dahsyat menghadapi penderitaan hidup, masalah-masalah hidup. Kita diberikan keberanian, kita diberikan rasa damai di dalam hati, kita diberikan rasa berharga. Ya, banyak hal sekali kita bisa dapat dari hubungan kita dengan Yesus gitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu penawaran yang menurut saya tidak bisa dilewatkan, saudara-saudari. Karena profitnya selama kita hidup itu begitu banyak, bahkan udah di DP dengan satu jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal di depan, saudara-saudari. Bukankah ini adalah suatu organisasi yang luar biasa? Nah, pertanyaannya gini, saudara-saudari. Apakah kita benar-benar berinvestasi dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan yang makin serupa Yesus?
Takutnya gini saudara-saudari, sayangnya ya, nanti kita bisa jadi orang Kristen yang hanya melakukan ritualitas gerejawi, ibadah seminggu sekali, tapi sebetulnya keserupaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, menjadi murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dari Senin sampai ketemu Senin lagi, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya dualisme saudara-saudari. Dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita perlu menginvestasikan waktu-waktu khusus bersama Tuhan, menyatu dengan firman, ya, membaca firman, membangun disiplin rohani setiap hari gitu ya. Kita banyak lakukan investasi terkadang di hal-hal seperti karir, uang, materi, kita banyak berinvestasi ke sana. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudari? Kita baca lagi satu ayat ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini apa sih ngomong perkara di atas sama di bawah? Perkara surgawi dan perkara di bumi. Karena begini, walaupun kita orang Kristen, tapi terkadang perkara-perkara yang kita pikirkan itu perkara di bumi, saudara-saudari. Perkara yang di bawah. Kita mikirin tentang kekayaan. Kita mikir tentang sukses. Kita mikir bagaimana kita populer, bagaimana kita berkuasa gitu. Itu adalah pikiran-pikiran orang dunia, saudara-saudari. Tetapi pikiran-pikiran yang memikirkan perkara di atas, pikiran-pikiran pengikut Yesus, ya, staf-staf kerajaan surga ini, mereka memikirkan bagaimana hidup mereka menjadi murid serupa Yesus, dan mereka memikirkan bagaimana mereka menjangkau klien-klien baru yang mau serupa Yesus juga, dan mereka ingin mengajarkan, menjadi murid yang memuridkan. Itu adalah tentang perkara yang di atas, saudara-saudari. Nah, kenapa ini dibilang perkara yang di atas? Karena semua investasi di dunia ini, saudara-saudari boleh ketinggalan. Investasi properti, kelupaan, ketinggalan, diambil orang, boleh, nggak apa-apa. Investasi berupa reksadana, asuransi, saham, ketinggalan tuh nggak apa-apa. Tapi yang ini nggak boleh ketinggalan, saudara-saudari. Kenapa? Karena ini adalah investasi yang akan menembus pintu kematian, saudara-saudari. Semua rumah kita, sertifikat milik apapun yang kita punya itu akan selesai pada saat kita mati. Dan itu udah nggak menjadi milik kita lagi. Tetapi waktu kita berinvestasi di dalam klien-klien yang menjadi murid Kristus, yaitu warga kerajaan surga, orang-orang ini akan terus menembus dalam kekekalan, hidup di dalam dunia yang baru bersama dengan Yesus. Jadi ini adalah satu investasi kekekalan, saudara-saudari. Makanya kenapa orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah berjumpa dengan Yesus, itu pikirannya bukan soal kekayaan, sukses, dan power lagi. Tapi adalah membuat dirinya menjadi murid yang menyatu dengan Yesus. Dan kemudian dia akan menjangkau orang lain untuk bisa melihat kasih Kristus sehingga mereka juga makin mirip Yesus, saudara-saudari. Jadi, jangan salah berinvestasi, saudara-saudari. Pikiran, perasaan, tenaga, waktu, dan uang kita terbatas. Kita investasiin kemana? Ke kerajaan surga? Atau kita menginvestasikan kepada kerajaan kita sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, begitu kami bisa melihat bahwa ada sebuah organisasi ya Tuhan, ada sebuah kerajaan yang begitu istimewa ya Tuhan, itu kerajaan surga ya Tuhan, yang begitu inginnya berinvestasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sendiri yang mau berinvestasi, membuat kami menjadi murid-murid yang dewasa ya Tuhan. Engkau yang mau berinvestasi agar kami juga menyebarkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, agar mata kami melihat perkara-perkara yang di atas ya Tuhan, bukan perkara-perkara yang di bumi ya Tuhan. Arahkan mata hati kami ke dalam kekekalan ya Tuhan. Biarkan kami mengerjakan kekekalan ya Tuhan. Jangan biarkan kami mengerjakan kefanaan yang akan lenyap di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya ya Tuhan. Bukakan mata hati kami semua ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Berinvestasilah di dalam kerajaan surga.